totalnya berapa ya? Totalnya 50.500. Kok kayaknya tadi nggak segitu ya? Oh, ini Kak, ada pajak PPN-nya. Jadi pajak PPN itu Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ika dan Hanandia Wijaya Pastika, NIM 190455146. Jadi sebelum masuk ke inti dari video ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kami, Bapak Dr. Made Gede Subakarma Resen SHMKN, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pajak, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan sedikit materi mengenai hukum pajak itu sendiri. Tadi teman-teman sudah menyimak sedikit dan pasti bertanya-tanya, apa sih itu PPN? Namun sebelum kita masuk ke sana teman-teman, marilah kita sedikit kilas balik ke awal dan membahas sedikit mengenai pajak itu sendiri. Pajak pada dasarnya teman-teman menjadi salah satu sumber pemasukan bagi kas negara. Tentu saja pajak itu memiliki kegunaan dan manfaat yang sangat besar bagi sektor pembangunan khususnya di Indonesia. Jadi tidak salah jika pemerintah menetapkan pajak sebagai hal yang wajib, dan kita semua sebagai warga negara khususnya di Indonesia wajib mengikuti, mematuhi, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Pengertian pajak. Pajak sendiri jika dilihat dari konstitusi kita sudah diatur teman-teman, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kemudian diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi pemerintah dalam memungut wajib pajak kepada kita semua tentu mempunyai regulasinya teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 23A, kemudian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan di Indonesia teman-teman. Jadi jika dirangkum secara keseluruhan, pajak itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau stabilisasi. Yang keempat adalah fungsi distribusi. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Artinya, pajak mempunyai sumber pemasukan keuangan dengan cara mengumpulkan dana atau uang sebesar-besarnya dari wajib pajak atau dari kita masyarakat Indonesia ke dalam kas negara. Kas negara inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan atau membayar pembangunan nasional atau pengeluaran negara di bidang lainnya. Dengan kata lain, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Artinya, pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial atau ekonomi. Fungsi tersebut contohnya menghambat laju inflasi, untuk mendorong kegiatan ekspor, menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif, dan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Artinya, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan situasi dan kondisi dalam keadaan perekonomian. Seperti jika ada suatu inflasi dalam suatu negara, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan jikalau ada deflasi, pemerintah dapat menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi juga bisa dihindari. Kemudian yang terakhir, fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Artinya, pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak. Tentu banyak masyarakat yang belum mengetahui atau belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai apa manfaat dari pajak itu sendiri. Pajak itu seperti yang kita ketahui sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Secara lengkap, pajak dapat digunakan untuk pertama, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran proyek produktif
seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran yang untuk pendirian monumen atau objek rekreasi. Kemudian yang terakhir, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang. Jadi, jikalau kita taat membayar pajak, kita masyarakat akan mendapatkan beberapa manfaat seperti pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, yaitu jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan yang lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta budaya, kemudian juga pengembangan alat transportasi massal, dan yang lainnya. Subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak merupakan orang, kesatuan, atau badan yang sudah memiliki syarat-syarat subjektif. Salah satu syarat tersebut adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak bisa dikatakan wajib pajak jika ia telah memiliki syarat-syarat objektif. Objek pajak. Pengertian objek pajak adalah penghasilan dari itu sendiri. Ada juga yang mengartikannya dengan lebih luas sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman, itulah sedikit kilas balik mengenai pajak itu sendiri. Jadi mengenai materi selanjutnya, silakan kalian tonton sampai habis. Selamat menonton. Baik, sudah baik sekali penjelasan dari teman saya sebelumnya, dan sekarang izinkan saya untuk melanjutkan penjelasannya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan jenis pajak, di mana pajak di Indonesia sangatlah bermacam-macam jenisnya. Maka dari itu, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak menanggung dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di mana pajak langsung sendiri adalah pajak yang pembayaran ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 2. Pertama, pajak subjektif dan pajak objektif. Di mana pajak subjektif sendiri memiliki contoh dalam penghitungan pajak penghasilan, jumlah tanggungan wajib pajak dapat mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Yang kedua, dalam pajak objektif, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN tidak melihat apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak, karena kalaupun ada tanggungan, hal itu tidak dapat menjadi pengurang dan mengurangi jumlah pajak terutang. Yang ketiga, berdasarkan pihak yang memungut, di mana berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak daerah, yang kedua, pajak pusat. Di mana pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Dan pajak pusat dibagi menjadi yang pertama adalah pajak penghasilan atau yang lazim kita dengar dengan PPh. Di mana pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, di mana penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honor, hadiah, dan lain-lain. Nah, tentunya pajak penghasilan memiliki objek, di mana objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan serta penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan. Dan kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Poin yang keenam, di mana bunga,
termasuk baik itu premium, diskonto, dan imbalan, karena jaminan pengembalian utang juga termasuk objek pajak penghasilan. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi, kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi. Kemudian poin ke-8 adalah royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ke-9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Poin ke-11, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, objek pajak penghasilan adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Kemudian juga di poin ke-13 termasuk selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Kemudian ke-14 premi asuransi. Yang ke-15 iuran diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ke-16 tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Kemudian 17 penghasilan dari usaha berbasis syariah. Poin ke-18 imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta di poin ke-19 surplus Bank Indonesia. Baik, demikian penjelasan saya tentang pajak penghasilan. Terima kasih, dan kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi berikutnya. Jadi, sebagai pelaku bisnis, memahami dunia perpajakan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki. Mulai dari jenis pajak apa saja yang harus dibayarkan, berapa tarifnya, bagaimana aturannya, dan sebagainya. Salah satu pajak yang sering bersinggungan dengan kegiatan usaha adalah pajak pertambahan nilai atau yang sering disingkat dengan PPN. PPN sendiri bersifat objektif dan pajak tidak langsung. Pungutan PPN yang sering kita jumpai adalah pada struk bertuliskan PPN 10% saat kita berbelanja di suatu tempat. Sadar atau tidak, ikhlas atau terpaksa, pada struk belanja akan tetap tercantum PPN. Untuk memahami lebih mudah, misalnya si A berbelanja di supermarket dengan total belanjaannya yaitu Rp1.000.000 dengan PPN Rp100.000. Maka Rp100.000 tersebut tidak langsung disetorkan kepada kas negara, namun si A membayarkannya ke pengusaha supermarket tersebut. Dengan demikian, pengusaha lah yang memiliki kewajiban untuk membayarkan PPN tersebut kepada kas negara. Dalam hal ini, PPN dikatakan sebagai pajak tidak langsung. Beranjak dari pengertian tersebut, PPN bersifat objektif. Di sini artinya, dari contoh seperti misalnya, seseorang ingin berbelanja di supermarket, baik itu dari kalangan untuk anak-anak maupun orang dewasa, yang dimana tidak memandang siapa yang berbelanja, semuanya itu terhitung dan terutang PPN 10%. Jadi, tidak dilihat siapa yang berbelanja, tetapi yang dilihat apa yang dibeli pada toko tersebut, yang dimana merupakan objek dari PPN itu tersendiri. PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang berarti di dalam daerah pabean Indonesia. Siapa saja yang terhutang PPN? Yang dimaksud di sini adalah siapapun yang mengkonsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean Indonesia itu terhutang PPN. Kita bisa pakai contoh dalam hal impor. Impor sendiri berarti memasukkan barang atau jasa atas perdagangan ataupun industri dari luar daerah pabean Indonesia. Hal ini dapat diartikan impor merupakan konsumsi di dalam daerah pabean yang berarti terhutang PPN. Berbicara mengenai impor, pastinya akan tercetus kata ekspor. Apabila ekspor dilakukan atas barang maupun jasa, maka terhutang PPN 0%, yang artinya tidak terkena tarif PPN. Hal ini dikarenakan konsumsinya tidak di dalam negeri tetapi di luar daerah pabean. Terdapat juga dasar hukum yang mengatur PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan
hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem yang jauh lebih sederhana. Terkait dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. PKP sendiri adalah orang atau badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 miliar. Jika sebuah usaha belum memiliki keuntungan penjualan sebesar nominal tersebut, maka pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar pajak pertambahan nilai. Batas pelaporan PPN sendiri dilakukan paling lambat adalah akhir bulan setelah ditetapkannya sebagai pengusaha kena pajak. Berikutnya akan dilanjutkan dengan PPNBM. PPNBM sendiri adalah pajak penjualan atas barang mewah, yang dimana pajak yang dikenakan bersama dengan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penjualan barang-barang yang digolongkan mewah. Berikutnya adalah tujuan adanya pajak ini, yaitu yang pertama, agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan rendah dan konsumen yang memiliki penghasilan tinggi. Yang kedua, PPNBM yang juga berguna untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, untuk mengamankan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai ke PNBM berdasarkan bunyi pasal 5 UU PN, yaitu yang pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status dan keadaan sosial. Yang tidak dikenakan PPNBM berdasarkan PMK 33 tahun 2017 antara lain, yang pertama, keadaan terurai. Yang kedua, belum sempurna atau dimodifikasi. Yang ketiga, untuk angkutan barang. Yang keempat, roda 2 sampai dengan 250 cc. Dan yang terakhir, kendaraan bermotor yang kurang lebih 16 orang termasuk dengan pengemudinya. Mengatur tentang PPNBM adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang kedua, PP Nomor 22 Tahun 2014. Yang ketiga, PMK Nomor 35 Tahun 2017. Dan yang terakhir adalah PMK Nomor 33 Tahun 2017. Dalam kehidupan sehari-hari, PPNBM dapat ditemui di saat kita membeli barang-barang yang tergolong mewah. Sama seperti halnya dalam video berikut ini. Selanjutnya, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Bea materai merupakan salah satu jenis pajak negara yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak dari bea materai masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana halnya pajak negara lainnya. Semakin banyak penggunaan dokumen oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum, maka bisa terjadi penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak atas dokumen juga meningkat. Selanjutnya, yang menjadi objek bea materai antara lain surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Lalu, akte-akte notaris sebagai salinannya, akte-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah termasuk rangkap-rangkapnya, surat yang memuat jumlah uang, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa utang
uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperuntukkan. Selain itu, surat berharga seperti wesel, promes, accept, dan cek termasuk dalam bea materai. Efek dalam nama dan bentuk apapun juga termasuk dalam objek dari bea materai. Yang menjadi subjek bea materai sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai tahun 1985. Yang pertama adalah pemegang dokumen. Sesuai dengan memori penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut dibebani kewajiban untuk membayar bea materai atas surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut. Dibebani kewajiban untuk membayar bea materai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang kedua, ada pihak yang mendapat manfaat. Sesuai dengan pasal yang telah menentukan bahwa bea materai terhutang oleh pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Yang ketiga, ada penerima dokumen. Sesuai dengan memori penjelasan pasal 6, maka dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kwitansi, bea materai terhutang oleh penerima kwitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terhutang bea materai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan akte notaris, maka bea materai yang terhutang baik atas asli sahih yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Subjek yang keempat yaitu ada ditentukan lain. Maksudnya, sesuai dengan memori penjelasan pasal 6, maka jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka bea materai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut. Fungsi dari bea materai dalam sebuah surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Bea Materai tahun 1985. Artinya, dengan tidak adanya dokumen dalam hal ini surat perjanjian, maka tidak perlu ada bea materai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait nilai dari bea materai. Biasanya, nilai bea materai terhutang adalah sebesar Rp6.000, kecuali untuk surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan accept. Jika nominalnya kurang dari Rp250.000, maka tidak terhutang bea materai. Jika nominalnya Rp250.000 hingga Rp1.000.000, terhutang bea materai sebesar Rp3.000. Cek, biliat, atau giro, terhutang bea materai Rp3.000. Efek dan sekumpulan efek dalam surat kolektif dengan nominal hingga Rp1.000.000, terhutang bea materai Rp3.000. Dan pada tahun 2021 akan keluar tarif bea materai sebesar Rp10.000. Tujuan tarif tunggal bea materai ini adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Alasan kedua adalah memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan UMKM dengan tarif yang relatif terjangkau. Tarif tunggal diberlakukan untuk penyederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan materai elektronik. Selain itu, pengenaan bea materai hanya dokumen bernominal uang di atas 5 juta. Yang di bawah 5 juta tidak dikenakan bea materai. Adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasa, dan atau perolehan manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan ini ada bumi dan bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilengkapkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
Subjek dari PBB ini sendiri adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas tanah dan bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, tarif pajak bumi dan bangunan ini sudah ditentukan sejak tahun 1985 dan tarif yang digunakan hanyalah 0,5%. Ada faktor-faktor yang merupakan perhitungan dalam menentukan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, ada NJOP atau nilai jual objek pajak, yaitu sebuah harga yang diterapkan apabila ingin menghitung pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, ada NJKP atau nilai jual kena pajak, yaitu perkiraan seberapa besar sebuah objek bumi atau bangunan yang bisa dimasukkan ke dalam penghitungan pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir, ada NJOPTKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kas negara, yang dimana kas negara tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah merupakan kewajiban perpajakan menjadi salah satu wujudan dari kewajiban warga negara guna tercapainya tujuan negara. Pajak sendiri telah diatur dalam Konstitusi Negara kita, yaitu UUD 1945. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam membantu pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Jadi, Jangan lupa bayar pajak.